Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathul Hidayah akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Si Pahit Lidah. Pada zaman dahulu, di Sumedang, Sumatera Selatan, tinggallah seorang pangeran yang bernama Pangeran Serunting. Suatu ketika, Pangeran Serunting menikah dengan Siti, seorang gadis biasa yang bukan dari kalangan bangsawan. Setelah menikah, Siti pun pindah ke istana dengan suaminya, Pangeran Serunting. Wahai istriku, rumah ini sekarang sudah menjadi milikmu. Jika kau perlu sesuatu, katakan saja kepadaku. Baik Kakanda, rumah ini sudah lebih dari cukup bagiku. Walaupun tinggal di istana yang megah dan mewah, Siti sering terlihat murung. Wahai istriku, kamu sering terlihat murung. Apakah ada yang mengganggu pikiranmu? Tidak Kakanda, aku memikirkan si adikku Arya Tebing. Dia tinggal sendiri di desa setelah ibu dan ayah meninggal. Kalau begitu, kita ajak saja dia tinggal bersama kita di istana ini. Benarkah Kakanda? Arya Tebing pasti senang. Setelah itu, Pangeran Serunting dan Siti pun pergi ke desa menemui Arya Tebing. Bagaimana Arya? Daripada kau tinggal di sini sendiri, tinggallah bersama kakak. Benar Arya, tinggallah bersama kami di istana. Dengan begitu, kau tidak perlu lagi bekerja. Maafkan aku kak, aku hargai tawaran kakak. Namun aku lebih suka tinggal di sini untuk mengurusi lahan peninggalan orang tua kita. Aku heran, apa yang membuatmu menolak tinggal di istana? Tapi namun itu sudah keputusan Arya, mau bagaimana lagi? Kakak tidak perlu khawatir, aku pasti baik-baik saja. Oh iya Kak Serunting, mungkin Kak Serunting mau melihat lahan di belakang rumah? Tentu. Mereka pun pergi ke belakang rumah untuk melihat lahan perkebunan Arya dan Siti. Nah kak, ini lahan peninggalan orang tua kita. Sesuai amanat ayah dan ibu, lahan ini kita bagi dua. Yang sebelah sini milik Kak Siti dan yang sebelah sini untukku. Lahan ini cukup luas ya. Bagaimana kalau kita tanam batang pohon sebagai pembatas? Buat apa Kanda? Biarkanlah Arya saja yang mengelola. Hanya sebagai batas saja istriku. Biar kita tahu bahwa lahan ini milik kita. Boleh saja, akan kucarikan batang pohon sebagai pembatas. Akhirnya ditanamkanlah sebatang pohon sebagai pembatas. Di satu sisi milik Pangeran Serunting dan Siti, dan di satu sisinya milik Arya Tebing. Waktu berlalu dengan cepat hingga suatu keajaiban terjadi. Di batang pohon itu tumbuh jamur yang berwarna emas. Akan tetapi jamur emas itu hanya tumbuh di batang pohon yang mengarah ke lahan Arya Tebing. Sedangkan batang pohon yang mengarah ke lahan Siti dan Pangeran Serunting hanya tumbuh jamur biasa. Jamur
terlihat sangat bahagia. Akan tetapi, Pangeran Serunting iri melihat hal tersebut. Arya Tebing, kau pasti telah berbuat curang. Kau pasti telah membalikkan batang pohon itu. Apa maksud kakak? Aku tidak pernah membalikkan batang pohon itu. Halah, banyak alasan kau. Kau pasti berbuat curang. Tapi kak, Halah, jika kau berani, lawan aku. Arya Tebing nampak bingung menanggapi kakak iparnya itu. Tentu ia akan kalah, karena Pangeran Serunting merupakan pangeran yang sakti dan kuat. Sebentar kak, beri aku waktu 2 hari untuk berpikir. Baiklah, aku akan memberikan kamu waktu 2 hari untuk berlatih. Malamnya, Arya Tebing nampak bingung. Dia tidak bisa tidur karena memikirkan nasib pertarungannya itu. Bagaimana ya? Aku punya ide. Aku tanyakan saja kelemahannya pada Kak Siti. Kak Siti pasti tahu. Pagi harinya, Arya Tebing pun pergi mengunjungi rumah kakaknya Siti. Arya Tebing pergi mengendap-endap. Diketuknya pintu jendela itu. Tuk, tuk, tuk. Arya Tebing, kamu mengagetkan kakak saja. Kenapa tidak lewat pintu depan? Ini rahasia, Kak. Ada yang ingin kutanyakan pada kakak. Arya Tebing pun menceritakan permasalahannya dengan Pangeran Serunting. Namun, Siti nampak bingung. Di satu sisi, dia ingin melindungi adiknya Arya Tebing. Namun di sisi lain, dia tidak ingin mengkhianati suaminya, Pangeran Serunting. Baiklah, akan ku kasih tahu kelemahan Pangeran Serunting. Tapi berjanjilah kepadaku, jangan sampai membunuhnya. Baik kak, aku tidak akan membunuhnya. Hari pertarungan pun tiba. Di padang ilalang yang luas, Pangeran Serunting berdiri dengan percaya diri, tanpa mengetahui bahwa Arya Tebing sudah mengetahui kelemahannya. Pertarungan pun dimulai. Pertarungan berlangsung dengan tidak seimbang. Pangeran Serunting terlalu kuat, bukan tandingan dari Arya Tebing. Sesuai dugaan, dalam sekejap Arya Tebing pun tumbang ilalang. Dengan itu, Arya Tebing mengambil helai ilalang. Ternyata ilalang itu adalah bukan ilalang sembarangan. Ilalang itu ilalang yang tidak bergetar sekalipun ada angin. Ditembakkannya ilalang itu mengarah ke Arya Serunting. Dalam sekejap, ilalang itu mengarah ke lengan Arya Serunting. Bagaimana kau tahu kelemahanku? Maafkan aku, Kak. Aku tahu dari Kak Siti. Karena dikhianati istrinya, Pangeran Serunting pun pergi meninggalkan istana dan kampung halamannya. Pangeran Serunting pergi ke Gunung Siguntang dengan bermaksud untuk bertapa di sana. Tibanya di Gunung Siguntang,
Pangeran Serunting mendengar suara Sang Hyang Mahameru. "Wahai anak muda, maukah kau mendapatkan kekuatan dariku?" Tentu saja Sang Hyang Mahameru. "Jika kau mau, bertapalah di sana di bawah pohon bambu itu, sampai daunnya meliputi seluruh tubuhmu." Baik Sang Hyang Mahameru. Sejenak kemudian, Pangeran Serunting bertapa di bawah pohon bambu dengan hikmat. Dia tidak mempedulikan rasa lapar dan segala hal duniawi. Dia hanya menginginkan satu, yaitu menjadi lebih kuat. Tak terasa, hari demi hari, hingga 2 tahun lamanya, daun-daun bambu itu sudah meliputi seluruh tubuhnya. Sesuai dengan janjinya, Sang Hyang Mahameru datang menemuinya. "Wahai anak muda, karena kau telah menyelesaikan persyaratannya dengan baik, aku memberikan kekuatanku padamu." Apakah kekuatan itu, wahai Sang Hyang Mahameru? "Apapun yang engkau ucapkan akan menjadi kutukan." Dengan perasaan gembira, Pangeran Serunting pun pergi ke tempat asalnya. Di dalam perjalanan pulang, terbesit pikiran Pangeran Serunting untuk menjajal kekuatannya. Dilihatnya pohon tebu di dekat danau. Dia ingin mengubah pohon tebu itu menjadi batu. Wahai pohon tebu, jadilah batu. Sut! Seketika pohon tebu itu menjadi batu. Dengan itulah Pangeran Serunting dijuluki si pahit lidah. Selanjutnya Pangeran Serunting mendapati bukit yang gersang dan tandus. Bukit itu bernama Bukit Serut. Kemudian Pangeran Serunting mengubah bukit itu menjadi hutan belantara. Seketika bukit yang gersang dan tandus itu berubah menjadi hutan belantara. Selanjutnya dalam perjalanan, Pangeran Serunting melihat kakek dan nenek yang tidak mempunyai anak. Kemudian dimintanya sehelai rambut nenek tersebut, dan diubahnya sehelai rambut itu menjadi seorang anak. Ternyata Pangeran Serunting mengubah sehelai rambut itu menjadi anak laki-laki. "Terima kasih, Cuk," ucapnya si kakek dan nenek tersebut. Begitulah seterusnya. Di sisa perjalanannya menuju Sumedang, Pangeran Serunting selalu berbuat baik kepada sesama makhluk hidup. Setibanya di sana, dendamnya pun kepada Arya Tebing sirna. Pangeran Serunting pun meminta maaf kepada Arya Tebing dan istrinya Siti. Demikianlah mereka bertiga pun hidup secara rukun. Tidak ada lagi pertengkaran di antara mereka. Pesan dalam cerita ini adalah, jika mempunyai kelebihan, gunakanlah dengan bijak untuk menolong sesama, dan janganlah sombong dengan kelebihan tersebut. Sekian cerita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.